Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Dan tentunya juga yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini sudah jelas dan 100% pasti. Saya ingin memberikan analisa tentang pertandingan London Derby antara Arsenal versus Chelsea. Tidak mungkin saya tidak buat preview dari pertandingan ini. Memang kemarin saya sibuk dan hari ini saya baru saja punya waktu setelah jam makan siang, maka itu sebelumnya saya memuat atau upload konten tentang pertandingan antara Liverpool versus Burnley dan juga City versus Norwich City, Manchester City versus Norwich City. But in this content, ini adalah special preview dari pertandingan London Derby. Arsenal kalah di first match, tidak bisa mencetak gol, kemasukan 2 gol. Sedangkan Chelsea di first match menang 3-0, tidak kemasukan gol. Dan kedua tim juga melawan tim sesama kota London. Yes, Brentford juga asal kota London, Palace juga asal kota London. Poinnya di pertandingan derby ini bahwa melibatkan 2 tim besar. Yes and yes, Arsenal masih merupakan salah satu tim besar, tapi memang bukan merupakan tim kuat lagi. Saya pikir bahwa untuk saat ini Arsenal berada dalam masa-masa yang sangat amat sulit. Beda dengan Chelsea yang sudah bangkit bersama Thomas Tuchel. Mereka musim lalu bisa menembus hingga ke final FA Cup. Mereka bisa menang Liga Champions dan mereka juga bisa bermain secara konsisten di English Premier League sejak ditangani oleh Thomas Tuchel. Dan juga di first match musim ini Chelsea bisa menang telak. Yang unik nih ya teman-teman, bahwa yang saya melakukan riset, sebanyak 32 pertandingan Tuchel melatih Chelsea, Chelsea itu baru 2 kali menang telak. Dua-dua kali itu lawan Crystal Palace. Musim lalu mereka menang 1-4 dan musim ini mereka menang dengan skor 3-0. Artinya apa? Bahwa Chelsea jarang menang telak. Tapi Chelsea punya kemampuan meraih kemenangan lebih baik. Itu yang membuat mereka mendapatkan banyak poin sejak ditangani oleh Tuchel dan mereka bisa finish musim lalu di top 4 zone. Sedangkan Arsenal bukan mengalami progres untuk kemajuan tetapi mengalami progres kemunduran. Selama saya menjadi fan Arsenal, saya selalu melihat Arsenal itu bertanding atau berkompetisi di Europa League atau UEFA Cup atau Piala Champions Eropa atau Champions League. Tapi musim ini saya tidak akan bisa menyaksikan sepak terjang Arsenal di kompetisi antar klub Eropa. Dan untuk pertama kalinya sejak 25 tahun yang lalu Arsenal kembali tidak bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Itulah makanya saya selalu tegaskan bahwa progres Arsenal itu ke belakang, bukannya ke depan, bukannya mengalami kemajuan. Jadi jika ada beberapa fans Arsenal yang DM ke saya, yang meminta saya untuk percaya proses, saya akan percaya proses. Tapi jangan sampai proses degradasi. Itu sangat penting dan saya tidak bercanda mengatakan itu. Karena bisa terlihat di first match Arsenal tidak berkutik lawan Brentford. Sepertinya mereka diajarin bermain bola yang benar. Memang Arsenal tidak diperkuat oleh beberapa pemain inti mereka, tapi itu jangan sampai menjadi alasan bagi Arteta. Dia sudah harus bisa menemukan formula untuk bisa membuat para pemain itu paham apa yang mereka perlu lakukan di atas lapangan. Apalagi pada saat mereka menghadapi tim yang mengandalkan physical play, yang mengandalkan permainan cepat seperti yang dilakukan oleh Brentford. Inilah bedanya Arteta dengan Tuchel. Tuchel menerapkan sistem permainan yang dipahami oleh semua pemain Chelsea. Maka itu pemain manapun yang bermain bagi Chelsea bisa perform sesuai ekspektasi. Oke lah ada up and down, tapi kan up-nya lebih banyak daripada down. Beda jauh dengan Arsenal. Padahal Arteta lebih lama melatih Arsenal, kan artinya apa? Masalahnya ini berada di juru taktik mereka. Betul, musim lalu Arsenal bisa menang home and away lawan Chelsea. Tapi itu bukan berarti bahwa Arteta sudah membuat sebuah kemajuan bagi Arsenal, karena faktanya musim lalu tuh Arsenal gagal total. Mereka finish di peringkat ke-8. Jauh sudah mereka udah ketinggalan dari tim-tim besar lainnya. Padahal Arsenal masih salah satu tim besar. Ya, tapi sekarang mereka sudah bukan merupakan salah satu tim yang disegani di English Premier League. Maka itu penting bagi Arteta untuk membuat Arsenal bangkit kembali. Dan saya pikir 2 pertandingan ke depan bagi Arteta sangat krusial.
Yang pertama lawan Chelsea, yang kedua lawan City. Jika Arsenal tidak bisa meraih poin, saya tidak mengatakan kemenangan, tidak bisa meraih poin, maka saya pikir Arteta sendiri yang harus legowo meninggalkan jabatannya sebagai manajer Arsenal. Berilah kesempatan kepada pelatih lainnya untuk bisa membuat Arsenal lebih maju lagi. Lihat saja bagaimana keputusan dari pemilik Chelsea, Abramovich, yang dia langsung memecat Frank Lampard, padahal dia juga adalah legenda klub, dan menggantikannya dengan Thomas Tuchel. Ternyata itu adalah keputusan yang benar. Dan Tuchel bisa merubah Chelsea, punya the winning mentality. Dan itu adalah faktanya. Kita tahu bahwa Lukaku telah mencetak lebih dari 100 gol di Liga Premier Inggris, tapi dia belum mencetak gol bagi Chelsea di Liga Premier Inggris. Maka itu, Lukaku tentu punya motivasi yang besar untuk bisa mencetak gol di pertandingan nanti malam. Momennya juga tepat, yaitu sebuah pertandingan derby lawan rival mereka sekota, yaitu Arsenal Football Club. Sedangkan dari Arsenal, saya ingin menunggu bagaimana penampilan dari Ben White. Pemain yang dibeli dengan harga mahal dari Brighton. Pemain yang tampil kocar-kacir, jatuh bangun di pertandingan lawan Brentford. Sepertinya para pemain Brentford itu menyulitkan Ben White bukan saja dari segi skill individu mereka, tapi juga dari physical play mereka. Tampak Ben White itu kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dan juga agresivitas dari para pemain Brentford. But that was the first match of Ben White. Artinya masih ada waktu bagi Ben White untuk berkembang. Dan ini juga menjadi momen bagi Ben White untuk menunjukkan bahwa dia pantas berseragam Arsenal musim ini dan juga dibeli dengan harga yang cukup mahal bagi seorang center back. Tapi poinnya yang menarik lagi dari pertandingan ini, apakah Aubameyang akan bisa turun atau tidak? Kabar terakhir yang saya baca beritanya bahwa Aubameyang sudah dinyatakan sehat dan kemungkinan besar akan mulai dari bench or maybe sebagai starter. Karena Aubameyang itu performance-nya menurun drastis musim lalu kan. Padahal dia menandatangani kontrak baru. Padahal dia dikatakan calon legenda. Lagi-lagi saya tegaskan, dia bukan calon legenda dari Arsenal. Dan betul kan, musim lalu performance-nya jeblok. Jadi ini juga menjadi momen bagi Aubameyang jika dia bisa tampil untuk bisa mencetak gol, membantu Arsenal untuk meraih poin. Dan bagi Arteta, saya pikir dia harus bisa menargetkan timnya at least mendapatkan poin. Ya jangan show off lah ya untuk bermain terlalu terbuka. Karena Chelsea ini merupakan salah satu tim yang menakutkan dari counter attack mereka. Dan Tuchel saya pikir dengan performance timnya yang lagi bagus-bagusnya juga tidak boleh overconfidence. Karena juga Arsenal adalah tim yang bisa mengalahkan Chelsea kan musim lalu. 2 kali. Mereka menang di Stadion Emirates dengan skor 3-1. Mereka menang juga di pertandingan away dengan skor 0-1. Memang Chelsea menang di pertandingan pramusim, tapi pertandingan pramusim ya tidak bisa dijadikan patokan. Tensi permainannya berbeda dengan pertandingan resmi. Jadi dari segi taktik nih, kedua pelatih ini harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai menerapkan taktik yang berbeda, yang justru menyulitkan para pemain di atas lapangan. Saya berharap bahwa Arteta bisa tetap melakukan tekanan tinggi di midfield. Karena disitulah kita tahu kekuatan dari Chelsea. Ada Kante, ada Jorginho, ada Mason Mount jika dia bermain, ada Werner, ya walaupun Werner sebagai penyerang tapi kan dia adalah salah satu gelandang serang juga ya dengan formasi 3-4-2-1. Kemungkinan juga Arteta akan memilih formasi 3 back juga ya, mungkin juga 3-4-2-1 untuk mengantisipasi untuk blok para pemain Chelsea dari kedua sektor sayap, yaitu kedua wingback dari Chelsea. Tapi juga saya pikir para pemain Arsenal ini harus pintar memanfaatkan setiap peluang yang mereka peroleh. Uniknya nih, walaupun Chelsea kesulitan mencetak gol, tapi mereka lebih produktif daripada Arsenal musim lalu. Karena kesulitan Chelsea itu dalam urusan melakukan finishing, bukan dalam urusan creating chances. Paham nggak? Nah, kalau nggak paham, kalian bisa lihat statistiknya. Chelsea mencetak lebih banyak gol dari Arsenal. Defensive record Chelsea juga bagus. Problemnya, Chelsea terlalu banyak miss chances dan itu lebih banyak di-miss oleh Werner sehingga seharusnya mereka bisa mencetak lebih banyak gol lagi, seharusnya mereka bisa menempati peringkat yang lebih baik lagi daripada peringkat keempat musim lalu. Arsenal problemnya adalah dalam urusan creating chances. Oke lah, let's say Arsenal sulit create chances, at least from 2 or 3 chances conversion rate mereka itu harus bagus. Ternyata conversion rate mereka juga tidak sebagus yang diharapkan. Beda tipis lah menurut saya dengan Chelsea. Jadi itulah maksud saya bahwa pertandingan ini selain juga menjadi momen untuk beberapa pemain, juga menjadi platform bagi kedua pelatih.
Khususnya Arteta nih, karena Arteta sekarang kan under pressure. Dan saya harap bahwa Arteta juga tidak membuat alasan lagi jika kalah Arsenal. Dan juga bagi Tuchel sangat penting untuk mempertahankan konsistensi permainan dari timnya. Memang Lukaku masuk, ya belum tentu juga dia akan langsung nyetel kan. Yang penting bagi Lukaku dia mendapatkan feeding bola. Karena Lukaku dibeli untuk melakukan penyelesaian akhir. Jadi dia dibutuhkan sebagai finisher, sebagai goal getter, means he needs the supply. Sedangkan Aubameyang, ya dia selain juga dalam urusan mencetak gol juga perlu melakukan pergerakan aktif, maka itu Oba sering bermain di sektor sebelah kiri sebagai salah satu penyerang sayap atau gelandang serang. So we wait for this match. Kalau bagi saya, prediksinya dalam pertandingan ini adalah tetap 50-50. Memang di atas kertas Chelsea jauh lebih unggul dengan performance terakhir mereka, dengan materi pemain mereka, tapi ini adalah pertandingan derby teman-teman. Tidak akan mudah bagi Arsenal untuk menahan Chelsea, juga tidak akan mudah bagi Chelsea untuk menang lawan Arsenal. Apalagi kali ini di Stadion Emirates akan dipenuhi oleh para penonton yang sudah lama tidak menonton tim kesayangan mereka di sebuah pertandingan Premier League. Jadi saya pikir walaupun secara materi dan juga form Chelsea unggul, tapi saya pikir juga Chelsea tidak boleh meremehkan Arsenal, karena Arsenal juga para pemainnya punya motivasi besar untuk bisa mengakhiri form mereka yang tidak begitu baik, berikut juga form mereka sebelumnya ya, dimana kita tahu di pramusim juga mereka tidak bermain begitu baik. Memang pramusim bukan merupakan patokan, tapi saya mengatakan pramusim Arsenal dari cara bermain Arsenal yang menurut saya masih biasa-biasa saja, tidak seperti tim kuat yang mungkin akan mendapatkan peluang untuk bersaing di papan atas. So they have to be prepared for this game. Ya, yang penting bagi Arteta saya pikir harus meraih poin di pertandingan ini. Dan juga ini adalah pertandingan yang akan berlangsung seru teman-teman. Karena Oba juga kita tahu at his best bisa mencetak gol, Lukaku juga at his best akan bisa mencetak gol. Jadi kita tunggu saja, may the best team win. Silakan jika teman-teman punya pilihan yang berbeda, bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan menurut saya jika Arsenal bisa menahan seri Chelsea saja, maka itu bagaikan kemenangan bagi Arsenal, karena melihat form mereka yang tidak begitu bagus dan juga akan kembali absennya beberapa pemain inti dari Arsenal. Dikabarkan dari Chelsea Pulisic yang tidak bisa bermain, tapi dari Arsenal kita tahu lebih banyak lagi pemain yang tidak bisa bermain. So we wait for this game yang akan disiarkan nanti malam di SCTV, dan saya yang akan siaran pertandingan tersebut. No hate, only football, salam sepak bola.